ada nuansa, ya saya tidak mengatakan kebohongan ya, tapi ada nuansa kekurang jujuran atau kekurang transparansian dari kampus yang saya cintai. Bahkan skripsi yang akhirnya dihadirkan, itu pun setelah melalui debat cukup panjang ya, akhirnya last minute, itu pun setelah kita periksa, saya dan Dr. Resmond periksa, itu pun banyak sekali mengandung keanehan. Ada pepatah Jawa yang mengatakan, kacang mongso ninggal no lanjaran. Buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Siapa tahu, ini tidak suudon, tapi memang sudah ada indikasi. Siapa tahu, salah satu keluarga dari dia atau keturunannya yang sekarang menjabat itu melakukan modus yang sama dan lebih parah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan. Salah satu penggawa kewarasannya di Republik ini yang malang melintang di mana-mana untuk menegakkan kewarasan itu adalah Roy Suryo. Apa kabar, Mas? Saya nanti nggak bisa keluar dari ruangan ini loh. Kenapa? Kepalanya jadi besar, terlalu dipuji. Enggak lah. Menegakkan kewarasan maksudnya muji sih kan? Iyalah. Soalnya kan banyak yang mengaku waras. Tapi ternyata kurang waras. Meskipun ini nggak apa-apa nih untuk lucu-lucuan aja, Mas Bambang. Saya kebetulan punya rumah sakit pengobat waras itu di Jogja. Almarhum ayah saya, Profesor Dr. Suyono, itu dulu pendiri rumah sakit Puri Nirmala. Dan sekarang masih ada. Itu Puri Nirmala itu rumah sakit neurolog dan psikiatri. Ya, jadi memang kalau orang kurang waras, silakan berobat ke rumah sakit di Jogja. Teman-teman, Roy Suryo bersama teman-teman, salah satunya Dr. Tifa. Siapa lagi, Mas? Dr. Resmond Sianipar. Dr. Resmond Sianipar itu pergi menyerbu Jogja dan Solo. Dia tidak menyerbu ke seluruh kota, tapi pada kelompok atau orang-orang tertentu, atau pada orang tertentu yang pernah menjabat Republik ini. Dan lagi-lagi isunya adalah tetap soal yang berkaitan dengan ijazah, bukan ijabsah ya, Mas? Ijazah. Bukan, kalau ijabsah itu lain lagi. Itu pakai penghulu. Tapi ijazah itulah yang membuat dia menjadi diijab dan disahkan untuk menjadi presiden. Betul. Dan kita akan mendengar keseruan itu dari orang yang memang benar-benar pergi ingin mengetahui dan memverifikasi, tapi juga punya dasar keilmuan dan pengetahuan untuk mengkonfirmasi itu semua. Berapa banyak sebenarnya teman-teman yang hadir ke sana itu? Waduh, banyak memang. Kalau ribuan mungkin tidak. Tapi kalau ratusan ada. Gitu. Dan sebenarnya tidak perlu sebanyak itu sebenarnya. Karena UGM sendiri waktu itu ketika ke Jogja langsung aja ke UGM sendiri waktu itu kita hanya maksimal itu pada surat konfirmasi diterima 5 orang. Namun memang karena ada kendala di perjalanan, ya moga-moga tidak ada kesengajaan kendala ya, karena banyak yang misteri pada saat kendala itu. Ya, karena teman-teman itu terhambat di Pemalang dengan menggunakan bis ya. Maka akhirnya pada jam yang ditentukan, jam 8 pagi hari Selasa tanggal 15 April kemarin, hanya saya, kemudian Dr. Resmond Hasiholan Sianipar dan juga Dr. Tifa itu yang berhasil masuk dan diterima. Gitu. Jadi tapi yang di luar banyak banget. Ada Profesor Amin Rais, ada juga kemudian Pak Sukri Fadoli, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat Jogja, ada Prof. Rakusin dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya jumlah orang yang hadir atau ikut rombongan itu mengonfirmasi bahwa ada kebutuhan mendesak kan sebenarnya. Betul. Ada kepedulian dan ada keingintahuan dari masyarakat sejauh mana informasi mengenai ijazah itu palsu, asli atau dipalsukan, itu menjadi penting untuk diketahui. Dan ada satu lagi, Mas Bambang, yang sebenarnya tidak sempat banyak terberitakan. Sebenarnya cerita soal kalau tadi disebutin geruduk gitu ya, atau kita, kalau saya sih pulang kampung ya, gak usah dipertanyakan pulang kampung atau mudik. itu lain lagi itu beberapa tahun yang lalu kontroversi. Tapi sampai malam harinya. Jadi kebetulan malam hari di UGM itu ada sawalan atau ada halal bihalal di Wisma Keagama. Jadi Wisma milik keluarga alumni Gajah Mada, yaitu ada di depan UGM itu. Yang kebetulan saya juga diundang dan hadir, ya gitu. Itu juga ramai di situ diperbincangkan itu. Itu juga ada ratusan orang yang datang gitu lah. Meskipun tidak seramai siangnya, tapi topik itu terus dibahas gitu. Dan ini menunjukkan kalau yang datang di malam harinya itu jelas lulusan UGM, ya kan, karena mereka adalah anggota dari Keagama.
ya, dan sawalannya adalah sawalan keagamaan daerah istimewa Yogyakarta. Ada juga Pak mantan wali kota Jogja, Pak Heri Sudiarto, dan juga beberapa tokoh-tokoh yang lain. Artinya gini, betul kalau dikatakan ini memang kepedulian bangsa gitu loh, kepedulian kita semua, bahwa kenapa Universitas Gadjah Mada mau nggak mau terlibat atau dilibatkan, karena yang dipermasalahkan adalah ijazah tadi, ijazah tadi yang konon dikeluarkan oleh UGM pada tahun 85, dan kedatangan kami waktu itu ke UGM memang tidak menemukan ijazahnya gitu, karena ijazah kan diceritakan oleh ada 2 wakil rektor di situ ya, Prof Wening sama Prof Ari Sucipto, itu dibawa oleh pemiliknya. Tapi kita melihat untuk mencapai ijazah itu, maka karya akhir yang harus dibuat oleh mahasiswa adalah apa? Yaitu skripsi. Nah, jadi kita melihat skripsinya gitu. Itu yang kemudian. Jadi sekali lagi masalah kepedulian ini kami sangat menghormati, kami sangat mengapresiasi bahwa mungkin di antara ratusan orang yang datang itu tidak semuanya adalah lulusan UGM, tetapi kami berterima kasih karena mereka peduli dengan kampus tertua di Indonesia yang dibuat atau diresmikan tanggal 19 Desember 1949. Kalau menurut saya tuh ada yang luput ya dalam perdebatan. Seolah-olah ijazah itu hanya soal kelulusan. Sebenarnya dari ijazah itu ada verifikasi. Betul. Negara melalui pendidikan untuk mengkonfirmasi bahwa orang ini betul-betul melakukan proses pendidikan. Setuju. Terus kedua itu juga ini mengkonfirmasi sebuah kejujuran. Setuju. Jadi ada value sebenarnya di situ. Dan kalau kemudian lembaga pendidikan sebagai si empunya value itu tidak mengkonfirmasi itu kan sebenarnya dia sedang melecehkan dirinya sendiri. Persis Bapak. Jadi saya sangat setuju dengan kata tadi, kejujuran. Itu yang sebenarnya kemarin kita inginkan. Karena nampak sekali ada nuansa, ya saya tidak mengatakan kebohongan ya, tapi ada nuansa kekurang jujuran atau kekurang transparansian dari kampus yang saya cintai. Saya 2 kali menempuh strata pendidikan di sana, Mas Bambang. S1 saya di komunikasi, S2 saya di kedokteran, di public health ya, dan juga S3 saya di UNJ di Jakarta. Ya, artinya saya sangat menyayangkan kenapa kampus itu harus mau melakukan hal seperti itu. Saya sebut kenapa? Simpel saja. Ketika kami diterima hanya bertiga itu ya gitu oleh belasan orang yang menerima. Dalam bayangan saya tadinya kan UGM sudah jelas tahu menerima kami itu dalam kapasitas kami mau memverifikasi atau mengkonfirmasi bukti-bukti kelulusan kan. Bayangan saya tadinya di depan itu sudah disediakan di depan meja itu. Apakah itu ada absensi, apakah itu ada KHS, apakah itu ada kopi, mungkin kopi atau ijazah ya, legalisasi, atau itu ada skripsi. Ternyata nggak ada sama sekali tadinya. Bahkan masih harus ribut dengan kata keterbukaan informasi. Nah ini makanya saya menuju ke situ karena ada kata kejujuran tadi. Jadi sempat UGM itu berdalih, kami adalah memiliki peringkat kedua sebagai universitas dengan rating keterbukaan informasi nomor 2 di seluruh Indonesia. Jadi itu ketinggi. Dan mereka mengunggul-unggulkan soal undang-undang keterbukaan informasi. Mereka lupa, Bang. Saya dulu di DPR itu di Komisi 1 10 tahun 2009 sampai 2019, bahkan sebelum masuk DPR tahun 2009, narasumber salah satu bisa dicek pada pembuatan Undang-Undang nomor 14 tahun 2018 itu, tahun 2008 maaf. Dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 itu adalah nama saya. Dan saya mewakili UGM waktu itu. Gitu loh. Jadi mereka mungkin agak lupa gitu loh, gitu. Lupa-lupa ingat atau pura-pura lupa atau fufu-fafa. Pura-pura tidak tahu apa-apa. Pura-pura tidak tahu apa-apa. Gitu. Jadi baru saya jelaskan. Oke, dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi memang ada pasal yang dikecualikan, Pak Bambang. Itu mereka berlindung di balik pasal nomor 17. Tapi pada ayat H dan I, meskipun di situ tertulis pengecualian, tapi yang dikecualikan itu adalah misalnya nilai-nilai secara pribadi, rekam medik atau riwayat pendidikan atau riwayat pengetahuan itu yang sifat private. Iya, itu boleh. Itu enggak. Tapi yang namanya skripsi atau ijazah
itu di luar itu gitu loh. Karena itu sempat dan itu sempat ada di naskah akademik gitu ya waktu itu. Sempat juga itu rame karena ada juga yang sekretaris rektornya waktu itu Andi siapa itu bilang, "Saya ikut dalam tim." Iya Mas, tapi kan yang mengetok kan tetap yang memaripurnakan kan DPR gitu loh. Jadi sekarang ada viral orang menunjukkan ijazahnya masing-masing ya. Nah, iya tuh. Itu yang menarik. Jadi sekarang ada diploma challenge gitu loh. Wah, itu bagus sekali tuh. Mulai dari Profesor Toto Laksono, kemudian ada guru besar dari UNES, Mas Anies Baswedan, sampai dengan Ustadz Abdul Somad. Itu pun menunjukkan ijazah S2, S3 yang ada di Maroko juga semua ditunjukkan ya. Bahkan ada yang memviralkan juga ya ijazahnya Bung Hatta. Muhammad Hatta, wapres kita yang kita hormati, ya proklamator kita, yang tidak hanya ditunjukkan secara secara sederhana begitu, tapi sampai dengan sekarang tuh terpampang di Universitas di Rotterdam gitu. Nah, jadi karena Bung Hatta pernah menempuh pendidikan di sana, ini kan hebat banget gitu. Jadi masalahnya menyimpulkan apa pertemuan terutama di UGM dulu? Iya, pertemuan di UGM itu saya simpulkan bahwa UGM itu ada yang tidak clear ya. Meskipun mereka membuat konferensi pers habis itu, konferensi pers pihak kalau menurut saya. Jadi menyatakan bahwa UGM memastikan kalau ini asli, semua bukti-buktinya lengkap. Tapi sekali lagi saya pastikan Bang, bukti-bukti lengkap itu hanya bersifat naratif, tidak bersifat visual yang ada. Bahkan skripsi yang akhirnya dihadirkan itu pun setelah melalui debat cukup panjang ya, akhirnya last minute itu pun setelah kita periksa, saya dan Dr. Resmond periksa, itu pun banyak sekali mengandung keanehan. Misalnya tanda tangan yang tidak sama, nama yang tidak sesuai dengan ejaan, nama yang disebut-sebut Kasmujo itu tidak ada, lembar pengesahan dosen penguji juga tidak ada, ya. Bahkan yang menarik ada perbandingan skripsi lain yang ternyata itu tesis gitu. Jadi ini saya itu benar-benar menyayangkan, Mas Bambang. Jadi kenapa UGM yang ya kita sangat banggakan itu harus seperti itu gitu. Jadi kesimpulannya jelas. Meskipun UGM juga menyatakan tadi saya sempat bilang ya bahwa mereka membuat konferensi pers, tapi ini juga ada petunjuk juga dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bisa-bisanya wakil rektor itu, Prof Wening itu salah nyebut. Jadi Jokowi itu lulusan mahasiswa Fakultas Kedokteran gitu. Oh. Terus meskipun dia langsung salah. Tapi kan ini kan ya kita nggak percaya dunia yang aneh-aneh, tapi tanda-tanda alam. Makanya kenapa bisa salah sebut? Kan jauh banget kehutanan dengan kedokteran. Kampusnya aja terpisahkan jalan Kaliurang gitu loh. Kok bisa gitu loh? Dan itu fakta ya. Itu bukan plesetan, bukan kayak AI ya. Karena itu viral juga sekarang. Kesalahan Prof Wening wakil rektor 1 yang menyebutkan Jokowi itu mahasiswa kedokteran gitu. Sampai ada akhirnya dibuat lucu-lucuan meme-nya Dr. Mulyono. Jadi kan aneh gitu. Saya tidak mau menuduh UGM memalsu atau ikut melindungi Jokowi, tapi apa kepentingannya ya yang kalau betul bahwa ada kepentingan untuk satu orang itu dilindungi oleh sebuah institusi besar yang luar biasa yang harus dihormati. Saya jadi banget ya. Saya jadi jadi khawatir gitu kan, banyak kampus yang sebenarnya kemarin juga tidak hanya UGM ya. Misalnya kan dipertanyakan gitu. Kayak UI yang mau meluluskan meskipun lagi rame ya dokter dalam 1,5 tahun itu Kemudian ITB yang bekerja sama dengan KPU ketika membuat Sirekap yang pernah kita bicarakan dari sistem rekapitulasi itu akhirnya kan kalah sebenarnya ITB ketika digugat di KIP, Komisi Informasi Pusat. Dia harus membuka data-data dan itu pun nanti akan kami lakukan dengan KIP, Komisi Informasi Pusat, untuk membuka data-data itu karena mereka kan menantang di pengadilan. Sampai saya diviralkan juga oleh kelompok sana, Basar itu Roy Suryo takut di pengadilan. Saya itu nggak takut, menyesalkan ya UGM malah mau terpancing ya gitu ke situ. Jadi ini sampai ada animasi ini juga viral nih. Sampai ada animasi yang bagus sekali ya dibuat oleh sebuah akun TikTok ya gitu kampung itu. Judulnya adalah Olympus Gamedia M-nya itu Medusa. Ya. Medusa kan dosa tuh ya. Lah ya, Medusa tuh ratu berkepala ular itu yang banyak. Jadi itu animasinya lucu banget. Itu menjawab pertanyaannya Mas Bambang tadi. Ada kepentingan karena di situ tokoh-tokohnya. Itu menarik gitu loh.
Ada tokoh namanya Junius Wedus ya. dan berbagai tokoh yang lain ya. Gitu. Tokoh utamanya Junius Wedus itu ya. Yang lahirnya bulan Juni. Wedus yang lahirnya bulan Wedus itu kan ungkapan bahasa Jawa, Mas. Daripada kita mengucapkan kata yang sangat kasar ya, jing gitu kan, mendingan kan wedus gitu lah, gitu tuh kayak dasmu gitu. Tapi bukan dasmu, antara dus dan das gitu. Itu ya. Teman-teman, sekarang kita mempunyai kemajuan teknologi. Betul. Ada aplikasi berupa digital maupun artificial intelligence. Ada Dogface, ada Onvido, ada MX Face Compare, ada Amazon Recognitions, ada macam-macam. Ada lagi Imatex Authenticity. Puluhan bahkan mungkin kalau dengan yang gratisan semuanya yang ecek-ecek. Ya, kalau kemudian kita tidak pernah ditunjukkan dokumen-dokumen yang patut dipercaya, maka kemudian aplikasi-aplikasi ini digunakan. Mas Roy, itu sejauh mana sampai sekarang tuh aplikasi itu benar-benar bisa dipakai ya untuk menguji, mengkomparasi autentisifikasi. Ya. Gini, Mas Bang. Sebenarnya bukan hanya tahun ini. Sudah lebih dari mungkin hampir 20 tahun ya. Saya menggunakan aplikasi itu mulai yang sederhana waktu itu masih yang DOS-based sampai dengan Windows-based awal sampai yang sudah aplikasi berbasis ada foto forensik ya. Dan itu resmi digunakan oleh Bareskrim ya, oleh forensik di Polri, baik di Polri maupun di mancanegara. Menariknya Mas Bambang, ketika kemudian muncul postingan ijazah yang dipermasalahkan ini pada awal bulan Syawal kemarin ya, tanggal 1 April itu ada akun salah satu kader partai ya, saya sebutnya partai sebar ijazah. Itu ya, nyebar itu kan kemudian itu menjadi alas hukum bagi kita karena ada orang yang berani memposting itu dan menyatakan itu asli. Entah dia dapat dari mana. Mungkin dia dapat dari ketua partainya. Karena ketua partainya kan anaknya yang bersangkutan, anaknya si pemunya ijazah itu kan gitu. Jadi mungkin dia punya keberuntungan gitu untuk memposting itu. Nah, dengan itulah kita akhirnya berani melakukan verifikasi tadi dengan perangkat itu. Jadi sebelumnya kan yang beredar hanya berupa fotokopi. Dan fotokopi itu tidak pernah ada yang memastikan. Sampai ke Mas Bambang juga pasti ingat. Ditahannya Gus Nur, ditahannya Bambang Tri ya, itu kan karena dianggap menyebarkan kabar bohong awalnya. Meskipun akhirnya diputus oleh MA, tidak terbukti kabar bohongnya, tapi menyebarkan kebencian. Itu kan tidak pernah dihadirkan ijazah asli. Hanya beredar fotokopi. Dan fotokopinya yang lecek itu, yang burem itu pun akhirnya menjadi kayak lempar-lemparan antara penyidik di kepolisian dengan kejaksaan. Karena ketika di sidang bahkan hakim pun nggak berbekal itu berani memutus. Itu kan agak aneh juga. Antara fotokopi dan ijazah yang disebarkan itu ada kemirikan? Ada, memang kemirikan. Ada kemiripan. Meskipun yang fotokopi sebenarnya buram kan, hitam putih, kemudian tidak bisa dianalisis. Menariknya, ada hubungan dengan software tadi, aplikasi tadi. Ketika ijazah itu yang fotokopi ijazah yang berwarna, itu berwarna ya, yang kemudian diposting itu di akun X atau Twitter itu, muncullah atau sebelumnya sudah ada Dr. Rismond Siholan Sianipar menganalisis soal skripsinya karena dia pernah datang ke UGM dan dia beruntung banget dia bisa masuk ke perpustakaan dan lihat itu ya gitu. Saya bilang beruntung. Beberapa tahun sebelumnya saya juga pernah melakukan itu tapi nggak boleh ya dengan alasan macam-macam ada skripsinya. Apa hasil dari Pak Sianipar tadi? Bahwa skripsinya itu bermasalah. Ada huruf Times News Roman yang belum saatnya dipakai. Skripsi itu kan dicetak tahun 85 katanya. Tapi Times News Roman yang ada di Windows itu baru ada di tahun 92. Jadi kan sebenarnya ini ada mesin waktu gitu. Kemudian dia jelaskan secara detail ya gitu. Kenapa huruf scalable pada Times News Roman itu tidak mungkin dipakai sebenarnya karena dulu orang masih menggunakan mesin ketik manual. Ya. Kalau alasan UGM bahwa percetakan itu sudah ada. Sudah ada di memang kampus. Ada di seputar kampus waktu itu namanya percetakan perdana. Dulu UGM pun salah. Itu menyebut Sigit itu kan sempat nyebut nama Prima dan Sanur. Prima itu baru ada tahun 86. Itu pun berupa fotokopi. Sanur juga demikian. Bahkan saya koreksi dulu yang ada di awal-awal tuh selain perdana tadi adalah Cika fotokopi. Ini kebetulan lagi Mas Bapak.
saya tuh dulu karyawan di Cika itu. Jadi saya tahu persis kapan toko itu berdiri. Meskipun saya kerja di toko komputernya, bukan di fotokopinya. Tapi artinya kita tahu persis lah sejarah itu. Jadi perdana percetakannya tadi disebut. Itu memang percetakan awal dulu ada. Itu tahun 80-an sudah ada. Tapi perdana itu Mas Bambang, itu dulu bentuk percetakannya percetakan tradisional. Masih zaman cetak tinggi. Jadi litograf waktu itu, ya cetak tinggi, huruf itu disusun satu-satu pakai pinset dalam posisi terbalik, kemudian dilewatkan ada piringan bundar gitu, terus kemudian diputar srek gitu, kemudian baru muncul. Nah dari situ kadang-kadang ada yang terbalik, ada yang kemudian harus ditata lagi. Ini kuliah saya di kampus dulu namanya grafika dan publisitas. Zaman Gutenberg dulu itu mesin cetaknya. Jadi itu pun belum punya alat setting yang sangat mahal itu. Ada yang punya di Jogja percetakan yang cukup tua itu percetakan harian Kedaulatan Rakyat. Atau ada percetakan Lukman Offset, atau percetakan Liberty, atau ada percetakan misalnya Hidayat Anindita. Tapi itu pun mahal sekali untuk bikin satu lembar itu. Jadi kalau itu judul masih mungkin itu dibuat di percetakan. Tapi kalau itu lembar pengesahan, saya sangat tidak yakin mahasiswa mau mengeluarkan uang dengan kurs kalau dulu itu 200 ribuan, kalau sekarang jutaan untuk satu lembar itu. Kan nggak mungkin gitu loh gitu. Katanya ada namanya yang salah juga di situ ya? Ada. Jadi nama yang salah itu misalnya harusnya tertulis dengan huruf sudah ejaan baru, kan itu sudah di atas tahun 72. Profesor Coro itu harusnya itu harusnya tertulisnya pakai U. Ya. Pun ya, jadi bukan koin ya. Itu OE gitu. Dan ini pun sebenarnya sudah dikonfirmasi oleh putrinya sendiri, Mbak Aida yang ada di Australia. Ayah saya itu pakai U. Jadi meskipun ya kemarin para dosen-dosen di UGM itu menanyakan, wah beliau itu dulu baik, kan sayangnya beliau sudah almarhum sekarang, sudah meninggal, jadi nggak bisa dikonfirmasi langsung kan. Tapi dikatakan dulu itu beliau mau kok tanda tangan U ya ditandatangani, O ya ditandatangani. Enggak kalau menurut saya, karena buku yang beliau terbitkan pun waktu itu pun jelas-jelas U. Jadi di situ pun sebenarnya banyak kesalahan, banyak sekali hal misteri. Artinya gini, Mas Bambang, kalau seseorang yang menulis skripsinya sendiri tidak memenuhi syarat atau skripsinya bermasalah, mana bisa dia mendapatkan ijazah? Kalau karya atau tugas akhirnya itu banyak kesalahan dan ini tidak ada lembar pengesahan, tidak ada lembar pengujian, dan itu fakta. Kami bertiga melihat itu gitu loh. Jadi meskipun kan dalam konferensi pers UGM itu disebutkan Roy Suryo sudah melihat foto-foto wisuda gitu. Ya sekarang saya hanya melihat itu, saya tidak memeriksa loh, kecuali kalau itu saya membawa scanner, kemudian di situ saya scan, kemudian dianalisis, nah itu baru bisa dibuktikan. Dan 1000 foto yang ada, mau ditampilkan 1000 foto, mau 1000 teman, itu nggak berarti apa-apa dan nggak bernilai apa-apa Mas Bambang. Selain kalau itu ada ijazah asli atau skripsi asli. Gitu. Yang bisa dikonfirmasi dan diteliti. Betul. Dengan tadi macam-macam aplikasi. Ya, jadi ini yang menarik lagi sebelum nanti topiknya. Menariknya ketika kemudian muncul postingan ijazah, itu postingan ijazah yang di salah satu kader partai itu. Tanpa janjian, ini demi Allah saya katakan. Tanpa janjian kita mau pakai software apa. Tiba-tiba Mas respon Hasiolan Sianipar yang ada di Bali G sana, gitu, di Sumatera Utara, dan saya yang berada di Jakarta. Itu kami menganalisis itu dan kami menggunakan standar yang sama, standar untuk forensik, yaitu ELA. ELA itu Error Level Analysis. Ya ELA. Dan disitulah muncul banget gitu bahwa ijazah yang diposting itu tampak sekali error-errornya gitu. Ada sentuhan image ya, ada image editing pada lambang, pada foto, bahkan fotonya kemudian kita analisis pakai face comparison dan face recognizer tadi. Bahkan disimpulkan kalau itu bukan fotonya yang bersangkutan, tapi malah foto orang lain gitu. Jadi ini kedua kami ini mengesimpulkan itu tanpa kami janjian loh gitu. Boleh diperiksa lah gitu kalau dan ternyata clear. Jadi artinya kita harus berterima kasih kepada software dan banyak aplikasi itu. Meskipun saya sangat menyesalkan juga nih Mas Bang. Ada seorang YouTuber gitu ya. Itu juga berusaha menyalah-nyalahkan aplikasi itu. Jadi dia tuh maksudnya ngasih tahu masyarakat, hati-hati loh Roy Suryo tuh gini. Tapi
Saya foto saya dibandingkan dengan saya, tapi saya dikasih kacamata, dijelek-jelekan, kemudian saya dimiringkan, saya gambarnya diburamkan. Lah ya kayak gitu caranya itu sama saja dengan dokter mau meriksa pasien, tapi stetoskopnya disumpal kapas gitu. Jadi dia sendiri membodohi dirinya sendiri. Ya nggak usah, kayak gitu ketawain aja. Ada pertanyaan juga yang berkembang. Ya. Untuk membuktikan satu informasi atau satu kepentingan untuk pembuktian ini kan tidak hanya menggunakan bukti surat. Ya. Salah satunya adalah bukti keterangan. Bukti keterangan itu kan bisa Ya. dikonfirmasi dari testimoni orang-orang. Betul. Itu kalau untuk menjawab itu gimana? Kan satu kelas atau satu apa istilahnya tuh? Ya, satu angkatan. Satu angkatan itu kan harusnya ada begitu banyak orang bisa mengkonfirmasi ya. itu ya. Memang inilah yang mau digunakan oleh UGM kemarin. Jadi dengan menghadirkan ada sekitar 11 orang ya. Yang 11 itu sebenarnya keterangannya sama lah, sudah sering kita dengar keterangannya. Karena mereka pernah ditampilkan dalam video di tahun 2022 ketika Jokowi waktu itu datang ke kampus ya gitu. Tahun 2017 bahkan sempat dia datang kampus dan memperkenalkan dengan bangganya Pak Kasmujo itu. Pembimbing, ini pembimbing saya, dan bahkan dia bilang saya bolak-balik berapa kali ya. Itu kan bolak-balik kan berarti kan bimbingan skripsi, gitu ya. Tapi lucunya kan itu nama orang Kasmujo itu kan tidak ada di skripsi itu. Satu kata pun tidak ada nama Insinyur Kasmujo. Yang ucapan terima kasih juga nggak ada. Saya sampai ke belakang, sampai ke ucapan terima kasih, gitu. Dan di kata pengantar 11 orang itu udah pernah dilihat profilnya lebih lanjut nggak sih, apa betul? Saya sebenarnya tidak mau jauh ke sana, tapi bahwa Dr. Ismon, Dr. Tifa pernah menguliti istilahnya, atau netizen juga, bahkan netizen plus 62 kan cerdas banget. Mereka menguliti, oh ini ternyata sudah jadi komisaris apa gitu, ini ternyata jadi dirjen apa. Jadi ya saya nggak suudon ya, dan saya saya bukan orang yang mendoxing semacam itu, tetapi menurut saya ya pantas lah gitu kalau mereka berani berkata begitu. Yes. Gitu. Mas, tadi pembicaraan kita di UGM. Di UGM, belum ke Solo. Terus alat. Nah, terus di orang yang bersangkutan itu sendiri apa hasilnya? Gini, jadi artinya sehari setelahnya hari Rabu tanggal 16 April itu kan rombongan berangkat ke Solo. Ada Dr. Ismon juga ikut ke Solo, tapi akhirnya nggak masuk ke rumah karena ada pertimbangan tertentu ya, karena kan sempat kita di Solo itu kan ya sempat quote and quote gitu dengan pemberitaan yang tidak pas gitu ya gitu, karena kan sempat katanya ada didatangkan sampai ya kalau orang mendatangkan ijazah asli, itu disebut dia mendatangkan preman asli gitu kan. Jadi kan sempat ramai itu. Itu di animasi juga ada. Di animasinya TikTok. Kampung tadi juga ada. Menarik itu disebutkan namanya. Jadi akhirnya kan yang masuk kan hanya 3 orang. Ada Pak Rizal Fadilah, ada Pak Adame Hari Lubis, dan ada Ibu satu. Nah di situ ini yang menurut saya agak lucu gitu. Karena konon semalam sebelumnya yang bersangkutan itu sudah sudah memikir dan kemudian memutuskan akan menunjukkan ijazah itu. Tapi faktanya ketika datang 3 orang dari TPUA, dari tim pembela ulama dan aktivis gitu, dan di luar itu banyak sekali orang pakai kaos tim pemburu ijazah Jokowi. Wow, itu tim pemburu banyak gitu. Pakai kaos hitam, pakai kaos putih ya, ada ratusan orang gitu. TPID atau TPIJ? TPIJ gitu. TPIJ ya. Nah, jadi itu tidak dimunculkan ijazahnya. Ya omon-omon aja. Naratif saja persis UGM. Hanya memang TPUA waktu itu tidak kemudian mendalih dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memang. Cuman ya mungkin karena polosnya, karena logonya ya sudah nggak dikasih. Ya wes gitu aja. Tapi dia kasih tunjuk kan ke teman-teman wartawan. Nah ini yang lucu. Ini yang makanya saya sebut lucu. Beberapa waktu entah sesudahnya atau sebelumnya. Tapi yang jelas pada hari yang sama. Dia mengundang awak media tepatnya. Gitu yang sering mangkal di depan Istana Kutai Timur itu. Namanya sekarang Istana Kutai Timur. Karena jalannya kan Jalan Kutai Timur. Jadi kalau dulu ada wartawan istana, sekarang ada wartawan Istana Kutai Timur. Tapi ini yang menarik. Wah, Mas Bambang harusnya speak up juga di sini ya. Saya pun sampai gerah gitu loh. Karena sebelum masuk itu ada proses pelucutan terhadap wartawan. Dilucuti. Jadi Anda diperiksa, nggak boleh bawa kamera,
Ya bahkan handphone saja, alat komunikasi saja harus ditinggal. Terus alat elektronik apapun nggak boleh, catatan pun nggak gitu. Makanya disebut istana ya. Makanya disebut istana. Ini kan aneh ya. Ini sudah zaman orde reformasi dan orde yang menuju ke masa Indonesia terang gitu kan. Kalau enggak kan gelap lagi nih, Indonesia gelap lagi. Kenapa mereka itu masih kayak zaman kalau di Soviet dulu, zaman Stalin gitu ya, atau Jerman Timur dulu ketika itu masih proses-proses. Karena jadi mereka masuk dan hanya diperlihatkan saja dan itu jaraknya lebih dari 1 meter gitu. Jadi kesaksian kalau sekarang mulai muncul, ada kesaksian dari wartawan Liputan 6, kesaksian dari salah satu wartawan online di Solo. Itu menurut saya, maaf ini Mas Bambang yang lebih tahu ya secara hukum. Kalau menurut saya dari sisi teknis itu 0 nilainya, nggak bernilai apa-apa. Itu kan cuma kesaksian dan maaf ini, kalau ini mohon maaf kepada teman-teman media. Kesaksian wartawan yang memang tidak memiliki kualifikasi atau tidak melakukan, ya mungkin bukan tidak memiliki, tapi memang tidak dipersilahkan untuk menguji itu. Karena memotret saja nggak boleh. Coba kalau itu bisa dipotret, seperti dulu yang dilakukan oleh Dr. Sigit, Dekan Kehutanan di Jogja dulu tahun 2020, ketika dipotret saya langsung kejar wartawan yang motret. Saya langsung dapatkan analisisnya dan waktu itu pun saya sudah menganalisis bahwa itu hurufnya Times News Roman itu adalah meragukan ya gitu, dan Dr. Resmond menyatakan itu palsu 11.000 triliun % palsu gitu kalau Dr. Resmond. Nah ini sama, karena nggak ada buktinya, maka dari teman-teman media ya omon-omon saja gitu. Saya sangat menyesalkan kenapa sih kayak PWI, IJTI, kemudian juga Ikatan Jurnalis Televisi, Jurnalis Indonesia, kenapa nggak protes gitu loh? Wartawan dipersekusi, saya melihatnya wartawan dipersekusi semacam itu gitu loh. Dan kalau saya ngelihatnya ini sedang dibelah nih. Betul. Diadu domba. Iya. Karena informasi yang ditunjukkan itu diadu oleh domba. Iya. Maka namanya Junius Wedus. Karena wedus ini yang madu. Jadi keberpihakan itu sedang dibelah, ya. Kebenaran itu sedang dibelah. Yang sebenarnya informasi yang ditunjukkan itu baru dokumen mirip ijazah. Persis. Bukan ijazah, karena kita tidak bisa mengkonfirmasi ijazah. Dia mirip ijazah. Kata-kata ini saya sangat setuju. Ya, dokumen yang mirip ijazah, tapi kemudian ingin di framing seolah-olah itu adalah ijazah asli. Betul. Tapi tidak ada sistem atau mekanisme yang bisa mengkonfirmasi keaslian. Ya. Persis. Makanya salah satu wartawan Liputan 6, saya lupa namanya, Iqbal atau siapa, itu bukan juga sebenarnya dia juga merasa agak gimana gitu kita tanya wartawan yang lain. Jadi itu sama Mas dengan yang sudah ada di ya mirip sih gitu, dia bilang mirip. Nah, mirip tuh kan tidak bernilai. Asli, ya. Iya gitu. Dan yang lebih mengerikan lagi sebenarnya teman-teman tuh sedang diperalat. Persis. Jadi bukan hanya dibelah, dia diperalat supaya kemudian berada di kelompok itu. Kan sebenarnya simpel aja, ajukan, periksa sama-sama. Kalau memang benar, ya sudah. Semua orang yang dulu ini minta maaf. Betul, kalau memang itu benar. Tapi kan tidak sesempel itu, Mas Bang. Kalau misalnya itu ditunjukkan, kemudian oke lah, ambillah ahli teknologi yang lain lah. Kalau mereka nggak percaya Dr. Resmond, nggak percaya saya gitu ya, nggak apa-apa. Mereka ambil pakar teknologi atau pakar forensik yang lain untuk meriksa. Tapi dokumennya itu juga harus boleh kita periksa bersama-sama. Ya, dengan diperiksa bersama-sama, terciptalah hasil yang objektif. Kalau itu kemudian di-scan, kemudian nanti didapatkan dianalisis dengan ELA, kemudian diuji forensik fotonya dengan face comparison, dengan face recognizer, baru itu kemudian bisa dipastikan. Ada orang yang salah sangka seolah-olah ini hanya mengejar-ngejar dokumen dan mencari-cari kesalahan. Tapi sebenarnya ada kepentingan lain yang secara fundamental ingin ditunjukkan dan dibuktikan. Itu yang mungkin mesti dijelaskan, Mas. Gini, ijazah ini adalah pintu masuk untuk menjelaskan isu fundamental dan yang sangat mendasar sekali yang lainnya kan. Persis. Kalau boleh saya tambahkan, kalau itu tadi kalimatnya Mas Bang masih koma, apa gunanya sih mengejar-ngejar ijazah? Itu kan banyak sekali itu yang dipertanyakan gitu. Saya jawab gini, meskipun yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai orang nomor 1 Indonesia, tapi jangan lupa, dia tidak bisa bebas mengatakan kalau saya sudah nggak jabat apa-apa lagi kok, saya udah orang muda. Enggak dong, dia masih tercatat sebagai Dewan Pengarah dan Antara.
Dan itu juga bergaji dari uang rakyat yang ada di situ. Kalau dikatakan gue itu dari BUMN, ya BUMN kan juga mendapatkan uangnya dari uang rakyat. Jadi artinya dia masih pejabat publik yang sah untuk kemudian dalam tanda kutip dikuliti, ya gitu, sah gitu. Nah meskipun mungkin dipertanyakan kan nggak bisa diapa-apain, kalau dulu mungkin bisa, kalau dia masih jabat dia dimakzulkan atau dilengserkan waktu itu. Sekarang kan enggak gitu. Nah jangan lupa Mas Bambang. Mungkin memang dia tidak bisa dimakzulkan sekarang. Tapi jangan lupa, ada pepatah Jawa yang mengatakan kacang mongso ninggal no lanjaran. Buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Siapa tahu, ini tidak suudon, tapi memang sudah ada indikasi. Siapa tahu ya, salah satu keluarga dari dia atau keturunannya yang sekarang menjabat itu melakukan modus yang sama dan lebih parah. Jadi kalau dia saja itu masih memegang nama besar UGM dan berani bersaksi, apakah nanti yakin kalau University of Bradford yang dikatakan itu sebagai ijazah orang yang sekarang masih jabat itu mau bersaksi seperti itu? Bradford itu maksudnya roti ya? Iya, ini menarik ya. Karena apa? Karena sebenarnya University of Bradford yang adanya di London, di UK, itu kan ternyata sudah tidak lagi kerjasama dengan MDIS, sekolah yang tempat dia konon dulu pernah sekolah di situ, gitu. Bahkan kalau diteliti sekolahnya sama dari awal, SMA-nya itu pun bermasalah juga, mulai dari SMA Santo Yosef yang hanya 2 tahun, masuk ke SMK Kristen di Solo yang hanya 2 tahun, kemudian dia lari ke Singapura, kemudian dia masuk, tiba-tiba ada ijazah University of Bradford tadi, ya. Bahkan dia sempat nyebut waktu itu di CV-nya, masih ada dulu di pemerintah Kota Solo, ya. Katanya dia menempuh S2 di UTS, University Technology of Sydney. Dan setelah kita kejar ke sana, ya, dan ada bukti, ternyata di UTS itu dia hanya menempuh, belum bisa masuk, dia baru menempuh matrikulasi, program namanya INSURS, itu 6 bulan, dan dia tidak lulus. Lucunya lagi, ijazah sertifikasi nggak lulus itu kemudian dikomparasikan dengan ada kayak pengakuan atau kayak ibaratnya penyesuaian dari dikti. Ternyata itu hanya setara SMK. Bahkan university yang disebut-sebut di Singapura itu, MDIS tadi, itu ranking ke-46 dari 51 universitas di Singapura. Jadi kan aduh, dan dia pun dalam sertifikat itu, ya itu pun sertifikatnya nanti kita periksa ya Mas Bang. Itu pun disebut bahwa dia itu tidak disarankan atau tidak direkomendasi untuk melanjutkan ke pendidikannya lebih tinggi. Kalau dikatakan dengan IP atau indeks prestasi, ya IP-nya di bawah 2,5. Jadi IP-nya 2. Jadi artinya gini, ini maksudnya kenapa perlunya ini masih dikejar? Supaya ini tidak jadi presiden, tidak menjadi mimpi buruk Indonesia berkepanjangan. Nanti siapa tahu turunnya yang lain lagi, cucunya gitu lagi gitu loh. Jadi parah. Kalau boleh ditambahin sebenarnya ini bagian dari koreksi terhadap proses dan mekanisme yang mengabaikan ketelitian dan prudentiality untuk mengecek sebuah prasyaratan kalau boleh disebut gitu ya, untuk menjadi satu pemimpin di bangsa ini. Jadi kita tidak mau melakukan kesalahan, dan bahkan yang lebih menarik lagi dalam perdebatan yang lebih luas lagi, apakah produk yang dihasilkan dari seseorang yang diragukan melalui ijazah itu masih bisa Nah ini kalau ini sekarang saya jawab dengan bidangnya Mas Bambang. Jadi ini terjawab dalam animasi yang lucu banget itu Junius Wedus itu ya gitu. Itu bahwa ada satu tokoh di situ ya, inisialnya P gitu. Itu yang kemudian menjawab tadi gitu bahwa kalau seseorang tuh mau mencalonkan diri ke level yang itu kan harusnya dia diverifikasi oleh, kalau dulu di Solo KPUD, kalau di Jakarta ya KPUD DKI, kemudian kalau naik level atasnya kan KPU. Kan tidak bisa kemudian ada seseorang yang kemudian datang menjamin udah ini pakai rekomendasi. Kan
kan ada anggaran di KPUD sampai KPU untuk melakukan verifikasi itu, Mas. Berarti dia tidak melakukan anggaran itu korupsi dong. KPUD dan KPU-nya. Kalau dia misalnya tidak melakukan verifikasi itu kan harusnya kan diverifikasi ke sekolahnya dulu. Misalnya kan terbukti kalau yang lagi sekarang ya lagi rame ya, bukan anaknya yang tadi yang saya bicarakan. Itu kan sekarang lagi rame juga ijazah SMA-nya. Bahkan digugat sama Dr. Taufik. Karena ketika dia lulus tahun 80 itu, sekolah menengah atas 6 Solo itu kan belum ada. Adanya kan sekolah menengah pembangunan persiapan 40. Kemudian berikutnya di tahun 85 SMPP 40 itu berubah menjadi SMA 6. Lucunya apa? Ijazah SMA-nya itu tercap SMA 6 dahulu SMPP. 5 tahun sebelumnya kok bisa tahu nantinya jadi apa ya? Satu lagi. Ini kebetulan yang mungkin tidak disangka. Kalau tadi saya cerita almarhumah ayah saya yang punya rumah sakit jiwa. Almarhumah ibu saya itu guru SMPP, Mas. Tapi meskipun SMPP Jogja. Tapi saya tahu pasti sejarahnya SMPP itu dulunya 4 tahun, sekolah menengah pembangunan persiapan itu. Terus kemudian dulu ke Jogja namanya SMPP 10, sekarang jadi SMA 8. SMA 8 tuh sekolahnya sahabat kita Andi Malarangang itu sekolah di sana. Jadi saya tahu pasti ibu itu dulu cerita dulu berubahnya SMPP menjadi SMA. Dan itu tidak mudah begitu saja terus cap tiba-tiba bisa capnya SMPP itu sekarang dicap lagi ada dalam kurung SMA 6 itu nggak bisa dong. Gitu. Jadi selalu saja ada yang bisa terbongkar atau dibongkar. Baik itu kecerdasan dari netizen plus 62 yang luar biasa atau dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan selalu meninggalkan jejak. Ya. Kebohongan seolah-olah bisa diselamatkan dengan kebohongan yang lain. Tapi kalau itu diterus-teruskan, kita sedang memproduksi tidak hanya kebohongan tapi kebodohan. Dan ketika kebodohan itu menjadi massal, dilegitimasi kekuasaan, itulah bencana sosial yang sesungguhnya terjadi. Percakapan ini ingin mengkonfirmasi bahwa kewarasan menjadi sangat penting. Roy Suryo penjaga kewarasannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Siap.